Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan akhir tugas machine learning kita, yaitu mengembangkan sistem deteksi kantuk menggunakan citra wajah pengemudi. Lanjut. Di sini menyusunnya ada Ridho Manata Wicaksana, dan saya Muhammad Aris Setiawan, juga ada Javier Gafra Abinaya. Di sini isi pembahasannya ada 4 poin. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Yang kedua metodologi dan alur proses. Yang ketiga dataset, arsitektur dan model. Dan terakhir preprocessing model dan deployment. Next. Kita masuk ke latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Oke, latar belakangnya kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah keselamatan global. Salah satu masalah keselamatan global utama. Menurut WHO, setiap tahun jutaan orang meninggal dan mengalami cedera akibat kecelakaan di jalan raya. Salah satu penyebab utamanya adalah faktor kesalahan manusia atau human error, terutama akibat pengemudi yang kelelahan dan mengantuk. Berbagai pendekatan teknologi telah dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan berkendara. Beberapa studi memanfaatkan kamera dan visi komputer untuk mengenali ekspresi wajah, kedipan, atau gerakan kepala pengemudi. Lanjut. Di sini ada 2 poin rumusan masalah. Yang pertama, belum adanya model deteksi kantuk berbasis deep learning yang mampu mengenali tanda-tanda kantuk pengemudi secara akurat pada berbagai gestur dan kondisi pencahayaan. Kedua, kinerja model deteksi kantuk yang masih belum optimal untuk berjalan secara real time tanpa mengorbankan akurasi deteksi. Lanjut. Di sini ada 3 poin tujuan. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma deep learning untuk mendeteksi tanda-tanda microchip secara real time berdasarkan gestur wajah pengemudi. Kedua, membangun sistem yang dapat memberikan peringatan dini kepada pengemudi saat terdeteksi kehilangan fokus atau mengantuk. Ketiga, mengembangkan prototipe sistem pendeteksi kantuk yang akurat dan dapat diintegrasikan pada kendaraan. Lanjut. Nah, lalu apa itu microchip detector? Microchip detector ialah sistem deteksi kantuk berbasis deep learning yang mampu menganalisis gestur wajah secara real time untuk mendeteksi indikator microchip seperti mata tertutup, kepala menunduk, atau menguap. Nah, lalu bagaimana untuk cara kerjanya? Jadi, teknologi ini mendukung kecerdasan buatan atau AI yang dimana komponen utamanya ialah machine learning, deep learning, dan computer vision. Seperti itu. Nah, lalu gimana untuk metode metodologi dan alur prosesnya? Nah, jadi metodologi dan alur proses yang kita gunakan ialah yang pertama, kita melakukan data collection, yaitu mengambil dataset, lalu kita melabeli data, seperti I open, I close, space, dan not open. Lalu kita split dataset, kita bagi datasetnya menjadi 3 bagian, yaitu train, test, dan validation. Lalu dilakukan modeling menggunakan, ini koleksi, kita menggunakan biologi 26 dan menggunakan MobileNet V3. Dulunya kita pakai yang nano dan MobileNet kita pakai yang small untuk mengerjakan efisiensi dan lightweight-nya seperti itu. Nah, lalu kita mengevaluasi model yang kita buat agar akurasinya semakin baik dan bagaimana dia mendeteksinya lebih baik. Lalu kita deployment melalui Streamlit, lalu kita membuat laporan akhirnya seperti itu. Dan selanjutnya untuk hasil deployment-nya untuk admin dan user. Nah, yang pertama di sini untuk admin sendiri itu loginnya kita kasih bagian sidebar. Di situ ada halaman login admin. Admin itu dapat memasukkan dan mengakses fitur seperti confidence, threshold, dan alarmnya. Nah, login admin sendiri harus memasukkan username dan password. Selanjutnya, jika admin berhasil masuk, maka halaman page admin akan seperti itu.
yang mana admin bisa mengatur confidence threshold dan durasi alarmnya yang akan terintegrate ke halaman user. Nah, untuk bagian user sendiri, user itu hanya bisa mengaktifkan kamera tanpa harus mengkonfigurasi durasi alarm maupun juga confidence threshold-nya. Nah, berikut untuk dokumentasi sijaknya teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba sendiri untuk project yang telah kita kembangkan, yaitu microslip. Teman-teman buka link GitHub-nya, lalu cek di bagian deployment. Di situ ada link yang menuju ke Streamlit-nya, yang dimana teman-teman bisa cobain sendiri. Tuh. Jadi itu saja untuk presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spasiba.